saya Hamdan Fadlur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran Think Pair Share. Pengertian metode pembelajaran Think Pair Share. Model pembelajaran Think Pair Share. Pengertian model pembelajaran Think Pair Share. Model pembelajaran Think Pair Share adalah pembelajaran di mana siswa bisa bekerja sama untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan mengenai apa yang ditugaskan oleh guru. Model pembelajaran ini mengharuskan siswa untuk pertama berpikir secara mandiri mengenai topik atau pertanyaan yang diberikan. Kedua, berbagi gagasan dengan teman satu kelas. Think Pair Share ini awal mulanya dikenalkan oleh Frank Lehman, bertujuan agar diskusi mempunyai berbagai macam variasi yang tidak monoton dan bisa berkembang menjadi lebih kreatif. Lebih ringkasnya adalah agar siswa tidak bosan ketika diskusi berlangsung. Hal ini dikarenakan setiap diskusi memerlukan rencana yang sistematis dan bisa lebih berkembang. Sehingga saat Think Pair Share digunakan, siswa itu memiliki kesempatan untuk berinteraksi, saling berpikir dan saling membantu satu dengan yang lainnya, terutama dalam mengatasi masalah materi pembelajaran. Kemudian Think Pair Share ini digunakan untuk mengajarkan isi akademik atau untuk mengecek pemahaman siswa terhadap isi tertentu. Guru menciptakan interaksi yang dapat mendorong rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba, bersikap mandiri dan ingin maju. Guru memberi informasi yang berdasar saja sebagai dasar pijakan bagi anak peserta didik dalam mencari dan menemukan sendiri informasi yang lainnya. Atau guru menjelaskan materi dengan mengaitkannya dengan pengalaman dan pengetahuan anak sehingga memudahkan mereka untuk menanggapi dan memahami pengalaman yang baru, bahkan membuat anak didik itu lebih mudah memusatkan perhatian. Karenanya guru sangat perlu memperhatikan pengalaman dan pengetahuan anak didik yang didapatinya dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik model pembelajaran Think Pair Share. Karakteristik model pembelajaran Think Pair Share. Terdapat 3 tahapan atau karakteristik dalam pembelajaran Think Pair Share ini, seperti namanya yang terdiri dari 3 kata, yakni think, berpikir, pair berpasangan, dan share berbagi. Berikut penjelasannya lebih lengkapnya. Yang pertama itu think, berpikir. Pada sesi ini pengajar menyampaikan sebuah pertanyaan atau materi ke seluruh siswa di kelas, dan siswa mempunyai kesempatan 3 hingga 5 menit untuk bisa menyiapkan jawaban secara individu. Kekuatan pada sesi ini ialah siswa bisa mempunyai waktu untuk berpikir untuk menentukan jawabannya secara mandiri. Yang kedua, pair atau berpasangan. Guru akan menginstruksikan ke siswa untuk membuat grup belajar yang terdiri dari 2 pasangan bebas. Tapi lebih diutamakan itu teman satu bangku. Selanjutnya siswa akan melakukan diskusi dengan pasangan mengenai pertanyaan atau materi yang telah disampaikan oleh guru. Pada proses diskusi ini pasti akan terjadi penyatuan opini dan pendapat tentang pikiran mereka mengenai pertanyaan. Proses ini biasanya berjalan dalam waktu 6 hingga 8 menit. Kemudian yang terakhir itu share atau berbagi. Saat sesi ini tuh guru menginstruksikan kepada siswanya untuk mempresentasikan atau memberikan hasil diskusi grupnya mengenai pertanyaan atau materi kepada temannya satu kelas. Memberikan pikiran atau hasil tugas tersebut itu dilakukan di kelas agar siswanya bisa tahu dan akan terjalin sintesis. Kemudian tugas guru di sini adalah membimbing setiap jawabannya dirasa kurang tepat. Sesi ini adalah langkah tugas dari sesi di atas. Sekarang sesi ini bisa membuat setiap guru itu bisa lebih memahami setiap pendapat dari sebuah materi. Ini juga mendorong lebih menguasai setiap apa yang dikatakan guru ketika merumuskan jawaban yang kurang tepat. Langkah-langkah Think Pair Share. Langkah Think Pair Share. Menurut Muslimin menyatakan langkah-langkah Think Pair Share itu ada 3, yaitu berpikir, berpasangan, dan berbagi. Yang pertama tahap 1 itu thinking atau berpikir. Kegiatan pertama dalam Think Pair Share ini yakni guru mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan topik pelajaran tersebut. Kemudian siswa diminta untuk memikirkan pertanyaan tersebut secara untuk beberapa saat. Dalam tahap ini siswa dituntut untuk lebih mandiri dalam mengolah informasi yang dia dapat. Kemudian tahap yang kedua itu pairing atau berpasangan. Pada tahap ini tuh guru meminta siswa untuk berpasangan dengan siswa lain untuk mendiskusikan apa yang telah dipikirkannya pada tahap pertama. Interaksi pada tahap ini diharapkan dapat membagi jawaban dengan pasangannya. Biasanya guru itu memberikan waktu 4-5 menit untuk berpasangan. Kemudian tahap yang ketiga itu share atau berbagi. Pada tahap ini guru meminta kepada pasangannya untuk berbagi jawaban dengan seluruh kelas tentang apa yang telah mereka diskusikan. Ini efektif dilakukan dengan cara bergiliran pasangan demi pasangan dan dilanjutkan sampai sekitar seperempat pasangan telah mendapatkan kesempatan untuk melaporkan. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Think Pair Share. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Think Pair Share. Model pembelajaran kooperatif dengan metode Think Pair Share ini memiliki kelebihan dan kekurangan.
Kelebihannya itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan daya pikir siswa. Kemudian yang kedua, memberikan lebih banyak waktu pada siswa untuk berpikir. Kemudian yang ketiga itu mempermudah siswa dalam memahami konsep-konsep sulit, karena siswa itu saling membantu satu sama lainnya dengan mencari masalah. Kemudian yang keempat itu mengasah guru terhadap anggota kelompok itu lebih mudah. Karena apa? Karena hanya terdiri dari 2 orang saja. Kemudian ada kekurangan juga. Yang pertama itu, jika jumlah kelas sangat besar, maka guru akan mengalami kesulitan dalam membimbing siswa tersebut yang membutuhkan perhatian lebih. Kemudian pemahaman tentang konsep dalam setiap pasangan itu akan berbeda-beda, sehingga akan dibutuhkan waktu tambahan untuk urusan konsep oleh guru dengan menunjukkan jawaban yang benar. Kemudian yang ketiga itu, lebih banyak waktu yang diperlukan untuk mempresentasikannya. Yang terakhir, hasil diskusinya, karena jumlah pasangan itu yang sangat besar. Manfaat dan kegunaan metode pembelajaran Think Pair Share. Manfaat dan kegunaan model pembelajaran Think Pair Share. Berikut merupakan beberapa manfaat dari pembelajaran ini berdasarkan pendekatan dalam Wikipedia 2007. Yang pertama itu, siswa bisa memanfaatkan waktu untuk membuat tugas yang telah diberikan dan juga bisa saling berinteraksi lebih lama dalam diskusi, sehingga secara tidak langsung akan memberikan penguatan terhadap materi dan kualitas pembelajaran yang bisa lebih meningkat. Kemudian yang kedua itu, guru juga bisa memanfaatkan waktu yang lebih lama untuk merencanakan hal lain saat memakai metode Think Pair Share ini. Guru bisa lebih fokus untuk memperhatikan setiap siswanya dan bisa memberikan pertanyaan yang berkualitas. Dan yang kedua itu, kali ini merupakan kegunaan dalam rangka meningkatkan belajar saat memakai Think Pair Share ini. Di sini ada pendapat dari Fogarty dan Robin tahun 1996. Pembelajaran ini bisa diandalkan pada kelas yang besar atau jumlah siswa yang banyak. Kemudian yang kedua, siswa bisa mempunyai kesempatan waktu yang panjang untuk membahas dan mengulang materi. Dan yang terakhir, siswa terbiasa untuk mengutarakan opininya kepada orang lain, baik itu individu maupun grup. Berdasarkan apa yang diutarakan oleh Fogarty dan Robin, dengan menggunakan Think Pair Share ini, siswa itu bisa lebih terbiasa gitu dalam berinteraksi dan berpikir secara bersama baik dengan antar personal maupun grup. Hal tersebut itu bisa menguatkan kekuatan kognitif dan afektif siswa ke dalam level yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran, sehingga mereka bisa membuat jawaban dan pertanyaan